Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih bersama kami. Dalam bincang hari ini kita masih bahas soal pola psikologi ya, pola pengasuhan ya, yang berkaitan dengan psikologi pengasuhan, mengapa ayah harus dekat dengan anak. Dan senang sekali di studio juga kita masih ditemani Teh Nurwita Kumaladewi SPSI selaku parenting trainer. Dan mungkin teman-teman yang kalau misalnya di forum ini belum cukup ya ilmunya, ini bisa kepoin media sosialnya Alala ya Teh. Boleh. Apa Instagramnya? Kalau Instagram Alala itu alala.tnd. Kalau Instagramnya saya itu nrwtadw. Nah, boleh DM ya. Boleh. Curhat-curhat. Boleh curhat. Oke, semoga suami tidak mencurigai ya kalau ada DM masuk ya. Iya mas, bodo amat. Bodo amat. Nggak bicara. Oke. Nah, Teh, bagaimana mungkin kepada seorang ayah yang mungkin baru ingin memulai mendekati anaknya, karena memang biasanya mungkin agak sulit ketika misalnya seorang ayah sudah mendekati dan mungkin sudah terbiasa dengan pola kedekatan dengan anak sejak dini, kalau dibandingkan dengan seorang ayah yang baru mulai tapi anaknya sudah dewasa. Apa tantangannya? Ya, sebenarnya ini bisa kolaborasi sama ibunya Teh. Jadi saya agak nerawang juga ya kalau misalnya ngomong anaknya udah dewasa, karena anak saya belum dewasa. Nah kalau saya itu yang dipraktekin tuh adalah langsung melibatkan ayahnya untuk aktivitasnya Kiana. Misalnya khusus untuk malam-malam tuh ayahnya yang istilahnya dalam kata tanda kutip itu bertugas gosokin giginya Kiana gitu. Jadi itu tuh jadi kayak job desk-nya ayah gitu. Jadi istilahnya kolaborasi sama istrinya, kira-kira apa nih ayah bisa masuk di bagian mana nih yang buat sama adek gitu. Cuman kalau misalnya anaknya udah gede, mungkin bisa dibiasakan dengan, biasanya kan remaja itu dia itu cenderung yang agak nutup diri tuh dari orang tua. Mereka tuh sering yang kayak diem di kamar gitu dan lain-lain. Nah itu terjadi karena pertama orang tua itu cenderung direktif gitu loh Teh, jadi kayak nyuruh gitu. Jadi kayak ketika dia cerita kitanya langsung ngekat, harusnya kamu kayak gini, harusnya kamu kayak gitu. Nah untuk mendekati remaja itu ayah tuh di sini bisa, ayah dan ibu bisa jadi teman ngobrolnya gitu, memposisikan diri itu sebagai teman ngobrolnya, jangan jadi kayak apa-apa nyuruh gitu. Jadi kayak ya gimana sih, kan remaja sekarang tuh lebih nyaman ngobrol sama temennya. Karena apa? Karena temennya itu lebih akomodatif gitu. Jadi kayak lebih, oh ya kamu gini gitu. Sementara kalau ayahnya ibunya, terutama kalau misalnya udah si anaknya itu ada apa-apa tuh jadi kayak malah, kamu sih harusnya kan kayak jangan kayak gitu, kayak gini gitu. Jadi kayak malahnya ngerasa disalahin gitu. Jadi istilahnya kalau misalnya kita punya anak remaja itu kayak BCL aja contohnya, dia kan dalam tanda kutip udah nggak ada sosok ayah ya. Nah ibunya itu berperan sebagai jadi teman ceritanya gitu. Jadi si apa tuh nama anaknya tuh Noah tuh jadi dideketin gitu sama BCL-nya, diajak ngobrol, diajak apa tanpa judgement macem-macem gitu. Karena yang anti banget remaja anti banget itu adalah judgement dari orang dewasa gitu. Karena mereka sendiri kan lagi nyari, bukan berarti juga mereka itu memang mau salah gitu, tapi kayak mereka tuh lebih butuh didampingi daripada kayak di apa sih namanya, dihakimi gitu. Gitu sih. Oke. Ini apa, jangan juga kemudian kita menyalahkan ketika anak-anak kita mulai berbohong ya ketika dewasa, mungkin karena ada rasa ketakutan tadi, kalau misalnya bilang jujur malah nanti dimarahi ya oleh orang tuanya. Nah Teh Wita, ini juga masih soal berkaitan dengan pola pengasuhan anak. Kalau dari kecil tadi ada pembagian tugas ya antara ibu dan juga ayah yang kemudian bisa dilakukan nih. Nah kemudian apakah ini juga akan berpengaruh juga terhadap moodinya ibu ya? Gimana tuh? Katanya kan ibu harus menjaga kewarasannya ketika misalnya capek sendiri ngasuh anak. Ini kalau misalnya peranannya dibagi dengan ayah, ini bisa lebih optimal atau seperti apa? Jelas sih Teh, itu kayak contohnya minggu lalu saya minta izin ke salon contohnya. Jadi kayak ayo minta dong setengah jam gitu. Nah ayahnya itu mulai kayak agak-agak, aduh bisa nggak ya ini sama Kiana setengah jam dia tanpa nangis gitu. Tapi tuh akhirnya bisa juga gitu.
malah mereka terlihat lebih fun tanpa maksudnya nggak mesti ada ibu tuh mereka fun gitu. Nah, balik lagi ke yang tadi, sebenarnya peran ayah dalam pengasuhan itu bukan hanya bermanfaat untuk anak, tapi juga untuk istrinya gitu. Jadi kayak istilahnya tuh bebannya jadi terbagi dua gitu. Termasuk bukan hanya istri yang bekerja ya, istri yang dalam tanda kutip tidak bekerja di luar, mereka tuh kerja di rumah gitu, beres-beres rumah, ngadepin rewelnya anak, mereka juga bekerja gitu. Jadi untuk ayah-ayah di sana yang istrinya di rumah, jangan anggap mereka nggak kerja gitu, mereka juga capek gitu. Jadi kayak ya butuh gitu, pembagian peran itu tuh butuh gitu. Oke, sangat penting ya, tidak hanya untuk perkembangan anak, tapi juga tadi mental ibunya juga mental ya, harus ibunya dijaga juga tetap waras dan juga tetap sehat ya tadi ya. Oke, nah Teh Wita, apa kemudian hal yang mungkin bisa dibagi kepada para ayah dan bunda yang mungkin baru mau memulai fase hidup yang baru ini, apakah harus dibicarakan terlebih dahulu sejak awal nih? Bagaimana nih nanti ya kita punya anak ini, pola pengasuhannya harus dibicarakan sejak awal atau seperti apa, atau ngalir aja? Baiknya sih sejak awal, jadi biar kayak nggak bentrok nantinya gitu. Karena ketika udah anaknya datang terus orang tuanya itu punya dua, istilahnya punya style yang berbeda gitu dalam mengasuh, itu nantinya itu si anaknya itu akan bingung gitu. Misalnya kalau sayanya lagi tegas, ayahnya udah sih biarin sih gitu maksudnya. Nah itu tuh ke anak tuh jadi kayak jadi nggak mau lah nurut sama, nggak mau lah sama ibu sama ayah aja. Nah itu kan istilahnya jadi anak tuh jadinya bukan disiplin gitu, dia tuh malah jadi nyari pelarian ke ayahnya atau ke orang lain. Jadi soal kesepakatan parenting itu harus dibicarain sejak awal sih Teh. Biar nantinya itu gak yang apa ya, yang pas udah jalan terus kitanya malah cekcok di depan anak, malah jadi nggak kompak di depan anak tuh nggak banget gitu. Mereka tuh butuh role model lah dari ayah ibunya gitu. Wow, oke. Apa kemudian hal yang sulit ya Wita ketika sama-sama mungkin menjaga mood antara ayah dan ibu di depan anak? Sulit nggak? Sulit, kita juga sering sih. Jadi kayak pas lagi saya capek, ayahnya kemudian akhirnya ngambil alih itu gitu. Jadi kayak saya sih jujur sendiri sama suami, jadi kayak aduh lagi capek, lagi pengen tiduran sendiri gitu, boleh nggak gitu. Dia langsung ngambil Kiana gitu. Jadi kayak ketika jadi istilahnya kayak kolaborasi ya, istri sama suami aja sih, ayah ibunya gitu, untuk bisa saling menjaga kewarasan masing-masing gitu. Kalau lagi capek jangan dipaksain ya. Jangan dipaksain karena emosi kan nular ya. Gitu. Moodnya nular ya. Ada vibrasi katanya kemudian akan sampai pada anak. Lalu kalau misalnya ada pertanyaan Teh, bagaimana kemudian kita harus memulai dari hal yang mana dulu nih untuk kemudian bisa membagi porsi tadi dalam pengasuhan anak? Apa yang bisa kita lakukan terlebih dulu nih? Apakah mulai dari hal-hal yang kecil atau seperti apa begitu ya? Karena kan tadi balik lagi di segmen awal kalau Teh Wita bilang ini ada keresahan juga terhadap gadget nih. Biasanya di rumah juga sibuk masing-masing gadget ya. Ayahnya gadget, anaknya gadget, ibunya juga gadget. Harus mulai dari mana? Iya, yang pertama sih komitmen dari dua-duanya gitu. Jadi mau kayak gimana arahnya ke depan. Terus ya dari, kalau anak kan berarti dari keterlibatan ayah tuh dari pas lagi hamil ya gitu. Dari pas dia lahir, ya dari hal-hal sederhana sebenarnya, nggak mesti langsung jumping ke ayahnya gitu yang gendong terus gitu. Gimana ya, maksudnya kayak ya berjalan mengalir aja, tapi dengan pondasi awal tadi gitu, dengan kesepakatan yang sama, kekompakan yang sama dalam mengurus anak gitu. Oke, adanya komitmen di awal ya. Kalau teknis mah ya mengalir sih, gimana ya, mengalir dikembalikan ke masing-masing gitu kan. Teknisnya mah yang penting pertama tuh ada kekompakan di awal aja. Oke. Lalu kalau misalnya ada pertanyaan lagi Teh, lalu baiknya nih seorang anak ini harusnya lebih dekat dengan ibu atau lebih dekat dengan ayahnya? Dua-duanya lah. Harus kedua-duanya. Harus dua-duanya, karena kan tadi jadi ibu tuh katanya setting kontrol di
kelembutan di emosi, jadi mengasah emosinya anak. Nah, ayah itu bertugas untuk mengasah logika anak, kemampuan dia untuk membuat keputusan dan lain-lain. Nah, ketika itu istilahnya ada yang kosong, maksudnya ya baiknya sih dua-duanya dekat gitu. Jadi ada satu cerita di luar negeri sih. Jadi katanya ada ibu yang dia tuh anaknya lagi tiduran di dadanya. Terus dia tuh anaknya tidur, dia tuh pengen pipis gitu si ibunya. Nah, si ibunya itu saking gak percayanya sama ayahnya itu bisa kayak gendong anaknya untuk bisa kayak ngayun-ngayun gitu ngademin anaknya, dia tuh malah lebih minta popok ke suaminya gitu. Saya minta popok dong buat saya pipis di tempat gitu. Nah, itu tuh sampai ada cerita kayak gitu karena si ibunya nggak percaya sama ayahnya untuk ambil anaknya gitu, gendong gitu. Padahal kan semestinya ayah tuh punya role itu juga gitu. Jadi kayak dari segi si ibunya juga dia jangan terlalu mendominasi gitu untuk ngurusin anak. Kita bagi dua gitu, biar dianya juga kan gak capek, karena kan jadinya capek sendiri atuh kalau si istrinya lebih benar-benar kalau anaknya selalu pengennya sama ibunya, ini juga akan lebih capek pada ibunya juga ya, apalagi tadi kalau misalnya dilemanya adalah seorang ibunya yang bekerja tadi ya Tewita ya. Oke Tewita, kita masih ada satu segmen terakhir, tapi kita harus rehat terlebih dahulu. Nanti kita akan bacakan beberapa pertanyaan pemirsa yang sudah ikut serta di streaming Sultan TV. Tetap bersama kami dalam Bincang hari ini.